4206. Kaca. Suara sesuatu yang pecah bisa terdengar. Di bawah tekanan Yue He, Yang Kai, dan Lotus terbang, dalam waktu kurang dari satu batang dupa, retakan mulai muncul di seluruh jajaran pelindung benua darah besar. Meskipun Yun Xinghua mencoba yang terbaik untuk memanggil kekuatannya sendiri dan mengaktifkan kekuatan formasi besar, dia hanya berjuang keras. Sampai saat tertentu, disertai dengan fluktuasi energi yang hebat, arai tiba-tiba runtuh. Yun Xinghua memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia disambar petir, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tekanan tak terlihat tiba-tiba menyebar dan menyelimuti seluruh benua darah besar. Tekanan ini begitu berat sehingga seolah-olah 1000 dunia menekan kepala semua orang, membuat mereka sulit bernapas dan putus asa. Ini adalah tekanan dari penguasa Open Heaven kelas 6. Ada banyak penguasa Open Heaven di benua darah besar, tetapi semuanya seperti burung puyuh yang belum membangun sarang mereka di musim dingin, menggigil ketakutan ketika mereka menatap wanita menawan di langit, tidak berani menunjukkan sedikit perlawanan, apalagi keberanian untuk melawan. Yang Kai tiba di depan Yun Xinghua dalam sekejap dan menendangnya ke tanah. Menginjak dadanya, dia mengarahkan tombak naga biru ke dahinya dan berkata dengan dingin, "Bicaralah, bagaimana kamu ingin mati?" Yun Xinghua menatap Yang Kai, mulutnya penuh darah dan penghinaan. Dengan kekuatan penguasa Open Heaven kelas 4, tidak akan sulit baginya untuk membunuh orang ini dari alam kaisar di depannya, tetapi dia tidak berani bergerak sedikit pun karena aura wanita itu terkunci kuat padanya, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya dingin. Begitu dia membuat gerakan sekecil apapun, dia pasti akan diserang seperti badai. Mungkin dia akan terbunuh di tempat bahkan sebelum dia bisa bergerak. Oleh karena itu, meskipun dia tertekan, Yun Xinghua tidak berani bergerak sedikit pun. Menekan keengganan di hatinya, dia mengakui kekalahan dan berkata, "Penguasa sejati, tolong selamatkan hidupku." Benua darah besar bersedia meminta maaf. Apa gunanya meminta maaf? Wajah Yang Kai dingin dan acuh tak acuh, raja ini datang hari ini untuk mencari keadilan bagi orang-orang di Great Void Lands dan memberitahu 3000 dunia bahwa tidak ada yang bisa menggertak orang-orang dari Great Void Lands. Cepat pilih cara untuk mati dan raja ini mungkin meninggalkanmu dengan mayat utuh. Hati Yun Xinghua tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Kai akan begitu tegas, tidak memberinya wajah sama sekali. Tepat pada saat ini, ekspresi Yue He tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Tuan muda, Komandan Guo sudah bangun." Oh, Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah teratai jatuh. Divine Sense-nya menyembur keluar, dan memang, dia merasakan bahwa Guo Ziyan telah terbangun. Pada saat ini, Guo Ziyan berjalan keluar dari bunga teratai yang jatuh selangkah demi selangkah dengan dukungan Guo Miao. Melihat sekeliling, dia terkejut menemukan bahwa Yun Xinghua sedang diinjak oleh Yang Kai, tidak bisa bergerak. Banyak Master Realm Open Heaven benua darah besar berdiri kaku di tempat dengan ekspresi panik, seolah-olah seseorang telah membaca mantra pada mereka. Ada juga banyak murid benua darah besar yang terbaring tak sadarkan diri di tanah di dekatnya. Dia segera mengerti bahwa tuannya telah datang ke benua darah besar. Sungguh cara yang tirani dalam melakukan sesuatu. Dilihat dari situasi saat ini, benua darah besar tampaknya tidak berdaya untuk melawan. Ini tidak mengejutkan. Dengan Yue He, seorang Master Realm Open Heaven Orde ke-6, bagaimana mungkin kekuatan kelas 3 yang sepele seperti benua darah besar menolak? Luka Komandan Guo belum sembuh, jadi kamu harus memulihkan diri. Kenapa kamu keluar? Yang Kai menatapnya dan bertanya. Guo Ziyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih banyak atas perhatian guru, tetapi luka rendahan ini bukanlah apa-apa dan akan sembuh total setelah beberapa hari istirahat." Gadis rendahan ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada guru. Yang Kai menoleh ke Guo Miao dan dengan lembut mengangguk, "Ayahmu melayani di bawahku, dan meskipun waktunya tidak lama, dia sangat setia kepada raja ini dan telah memberikan kontribusi besar. Kamu adalah satu-satunya anak dan yang paling dia hargai dalam hidupnya, orang yang dia rela menyerahkan hidupnya untuk dilindungi. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk berbicara. Jika raja ini dapat membantu Anda, dia tidak akan menolak." Guo Miao buru-buru membungkuk, "Murid terima kasih guru sebelumnya, murid." Murid tidak memiliki permintaan lain, dia hanya berharap guru akan bersikap lunak dan melepaskan kepala benua darah besar dan sesepuh lainnya. Setelah ini dikatakan, Yang Kai tidak hanya mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi bahkan para Master Realm Open Heaven benua darah besar pun terkejut. Yun Xinghua, yang diinjak oleh Yang Kai dan tidak berani bergerak sedikit pun, memiliki cahaya yang tajam di matanya. Guo Ziyan sepertinya tahu bahwa putrinya akan mengatakan ini, jadi dia tidak terkejut dan hanya menghela nafas. "Apa kamu yakin?"
Yang Kai menatap langsung ke mata Guo Miao, seolah dia ingin melihat ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Gu Zixin itu mencuri sumber dayamu dan memaksamu untuk memadatkan ki sejati kelas 2, menghancurkan masa depanmu. Sebelum ini, dia bahkan memimpin orang untuk menyerangmu dan ayahmu, hampir membunuh kalian berdua. Jika raja ini tidak datang tepat waktu, bagaimana mungkin kamu dan ayahmu masih hidup? Yun Xinghua ini, sebagai kepala benua darah besar, tidak hanya tidak melindungi dan menjagamu, dia bahkan mengizinkan Gu Zixin untuk melakukan pembunuhan. Raja ini datang untuk menghukumnya, tetapi dia melakukan tindakan yang keji, orang yang begitu hina. Apakah Anda yakin ingin saya menunjukkan belas kasihan? Guo Miao menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, Gu Zixin mencuri sumber daya saya dan menghancurkan masa depan saya. Saya secara alami membencinya, dan kematiannya tidak perlu disesali. Sejujurnya, saya telah berpikir berkali-kali sebelum hari itu. Aku akan membalas dendam dan membuatnya mati dengan kematian yang mengerikan. Tetapi ketika hari itu benar-benar datang, murid tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman dan tidak bahagia. Saat dia berbicara, mata Guo Miao memerah dan air mata mengalir dari sudut matanya. Guo Ziyan dengan lembut menepuk bahunya dan menariknya ke pelukannya. Mata Yang Kai berkilat, samar-samar mampu melihat melalui kontradiksi di hati Guo Miao. Lagi pula, baginya, dapat dikatakan bahwa dia dibesarkan oleh Gu Zixin. Ketika dia masih sangat muda, Guo Ziyan mengirimnya ke benua darah besar. Dia kehilangan ibunya ketika dia masih muda, dan dia dipisahkan dari ayahnya. Gadis kecil itu berjuang untuk bertahan hidup. Baginya, Gu Zixin adalah orang terdekat selain ayahnya. Orang terdekat ini berkomplot melawannya pada saat paling penting dalam hidupnya, menyebabkan dia menyingkat ki sejati kelas 2 dan kehilangan ki sejati kelas 4. Guo Miao membenci dan mengutuk di dalam hatinya, tetapi bahkan kebencian terbesar tidak dapat menutupi kebaikan membesarkan dan mengasuhnya. Konflik antara kebaikan dan kebencian menyebabkan gelombang naik di hatinya, dan wajar jika dia merasa tidak nyaman. Jika itu adalah seseorang dengan sedikit hati nurani, mereka tidak akan tahan melihat keluarga benua darah besar dihancurkan. Menyeka sudut matanya, Guo Miao berkata, sekarang pelaku utamanya sudah mati dan ayah dan saya aman dan sehat. Murid memohon kepada guru untuk menunjukkan belas kasihan. Masalah ini berakhir di sini. Benua darah besar ini adalah tempat dia dibesarkan, jadi itu bisa dianggap sebagai rumah lain untuknya. Di bawah naungan atmosfer busuk ini, masih ada saudara dan saudari yang tumbuh bersamanya. Jika Yang Kai membantai semua Master Alam Open Heaven ini, kemana perginya saudara dan saudari itu? Setelah mendengar kata-katanya, banyak Master Alam Open Heaven dari benua darah besar mengungkapkan ekspresi malu, sementara Yun Xinghua dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mati, tetapi siapa yang mengira bahwa akan ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Yang Kai memandang Guo Ziyan dan bertanya, apakah Komandan Guo juga berpikiran sama? Guo Ziyan berkata, karena murid telah dipersatukan kembali dengan putriku, aku tidak punya permintaan lain. Dipahami. Yang Kai mengangguk dan menundukkan kepalanya untuk melihat Yun Xinghua, hanya untuk melihatnya menatapnya dengan ekspresi memohon. Ketika mata mereka bertemu, dia sepertinya berusaha untuk tersenyum, tetapi wajahnya kaku dan senyumnya lebih jelek daripada jika dia menangis. Lupakan. Yang Kai melengkungkan bibirnya, saya tidak memiliki niat membunuh yang tersisa dari ayah dan anak Anda, jadi saya akan menyelamatkan hidup mereka hari ini. Dengan serangkaian pernafasan, para Master Realm Open Heaven benua darah besar semua merasa seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hati mereka. Saling memandang, mereka menemukan bahwa wajah mereka dipenuhi keringat dan hanya bisa tersenyum pahit. Perasaan berlama-lama di depan gerbang neraka benar-benar tidak menyenangkan. Ceng! Tombak naga biru menyapu pipi Yun Xinghua dan menusuk ke tanah di samping telinganya. Yang Kai membungkuk dan berkata dengan muram, terima kasih telah menerima murid yang baik hati. Ya. Yun Xinghua mengangguk berulang kali, benua darah besarku tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat nyawa Guo Miao. Yang Kai melanjutkan, namun, Anda dapat menghindari hukuman mati, tetapi Anda tidak dapat menghindari hukuman. Mengambil catatan kesetiaan dan kebenaran, dia membalik ke halaman ketiga dan berkata dengan dingin, keluarkan darah esensimu dan tinggalkan nama dan auramu di sini. Catatan kesetiaan dan kebenaran memiliki total 9 halaman. Halaman pertama memiliki nama Chen Tianfei, halaman kedua memiliki nama Hei He, dan halaman ketiga awalnya memiliki nama, salah satu bawahan leluhur tua Mo Yu. Yang Kai telah menggunakan orang itu untuk memikat leluhur tua Mo Yu ke dalam jebakan, tapi sayangnya, hidup orang itu terlalu singkat.
Leluhur tua Moyu merasakan ada sesuatu yang salah dan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Hal ini menyebabkan nama asli pada halaman ketiga menghilang. Guo Miao memohon dan tidak ingin bertengkar dengan orang-orang di benua darah besar, tetapi Yang Kai tidak mau melepaskan mereka dengan mudah. Saat ini, tanah kekosongan kekurangan tenaga, terutama jumlah Master Alam Open Heaven. Ada terlalu sedikit, dan banyak hal yang tidak nyaman untuk ditangani. Jika dia bisa menerima Master Realm Open Heaven benua darah besar, setidaknya, akan ada seseorang untuk mengelola kota bintang di wilayah kekosongan. Sebelumnya, dia masih berpikir untuk menunggu kelompok Lang Qingshan maju ke Heaven Opening Realm sebelum berurusan dengan Star City, tapi itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Master Realm Open Heaven benua darah besar tidak diragukan lagi akan menyelesaikan masalah mendesak ini. Yun Xinghua, Master Realm Open Heaven tahap keempat, akan mampu mengawasi Star City dan menjaga ketertiban di sana. Meskipun Yun Xinghua tidak tahu misteri apa yang dimiliki catatan kesetiaan dan kebenaran ini, dia secara naluriah merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Namun, pada saat ini, dia berada di bawah atap, dan aura Master Realm Open Heaven tahap ke-6 terus-menerus terkunci padanya, jadi bagaimana dia bisa menolak? Lagi pula, di masa lalu, di bawah penindasan wilayah Graceful Grass, dia adalah pria yang bisa menanggung penghinaan. Dia memahami prinsip menjadi fleksibel, dan dengan sangat lugas mengeluarkan darah esensinya, meninggalkan nama dan auranya di catatan kesetiaan dan kebenaran. Dengan semburan cahaya berdarah, 3 kata Yun Xinghua muncul di halaman ketiga dari Loyalty and Righteousness Record. Yang Kai menyeringai padanya, orang bijak tunduk pada keadaan, kamu sangat baik. Baru sekarang dia memindahkan kakinya dari dadanya. Yun Xinghua diam-diam merasakan sejenak, seolah-olah dia samar-samar memahami misteri catatan kesetiaan dan kebenaran. Tidak peduli seberapa besar gelombang di hatinya, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun di permukaan. Sebaliknya, dia tersenyum. Yun Xinghua menyapa guru. Di masa depan, jika guru memiliki perintah, bawahan ini akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Yang Kai meliriknya dengan senyum palsu. Secara alami, dia tidak akan mempercayainya dengan mudah. Tetapi selama dia memiliki catatan kesetiaan dan kebenaran, dia tidak takut Yun Xinghua ini membuat gelombang. 4207. Apakah ini semua harta dari benua darah besar? Di aula utama benua darah besar, Yang Kai duduk di ujung meja dengan Yue He berdiri di belakangnya. Pada saat ini, dia memegang cincin luar angkasa di tangannya dan menatap Yun Xinghua yang berdiri di depannya dengan ekspresi terdiam. Orang ini telah meninggalkan namanya di daftar loyalitas dan kebenaran. Terlepas dari karakternya, dia sudah dianggap sebagai anggota Void Land. Benua darah besar terletak di wilayah Paviliun Rahmat Murni. Bahkan jika Yang Kai ingin mengambil alih seluruh benua darah besar dan menjadikannya sekte bawahan dari tanah Void, dia tidak berdaya untuk melakukannya. Bayangkan saja, jika seseorang berani melakukan ini di wilayah Void Land, dia pasti tidak akan setuju. Jika dia benar-benar melakukannya, Paviliun Rahmat Murni pasti akan mempersulitnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia sedikit enggan, Yang Kai hanya bisa menyerahkan benua darah besar. Namun, dia bisa menyerahkan benua darah besar, tetapi dia harus membawa orang-orang bersamanya. Di bawah Yun Xinghua, lebih dari 20 kultivator alam Open Heaven dan banyak murid elit dari benua darah besar harus bermigrasi ke kota bintang di wilayah Tanah Void. Mulai sekarang, mereka akan mengandalkan Star City dan mengelolanya untuk Void Land. Dia percaya bahwa dengan kultivator alam Open Heaven kelas 4 dan beberapa kultivator alam Open Heaven kelas 3, kota bintang harus dikelola dengan baik. Sebelum pergi, dia secara alami harus membawa harta benua darah besar bersamanya. Yang Kai berpikir bahwa benua darah besar mungkin sangat miskin. Jika tidak, Gu Zixin tidak akan menargetkan muridnya dan merebut 2 sumber daya kelas 4 di tangan Guo Miao. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan kelas 3 bisa menjadi miskin sejauh ini. Di perbendaharaan benua darah besar, ada kurang dari 100.000 Open Heaven Pil. Sumber daya kultivasi lainnya yang ditambahkan bersama mungkin hanya bernilai 2 hingga 300.000 Open Heaven Pil. Dengan kata lain, seluruh perbendaharaan benua darah besar hanya memiliki 400.000 Open Heaven Pil. Untuk seseorang seperti Yang Kai yang dapat dengan mudah menghabiskan jutaan, hal-hal ini tidak tertahankan untuk dilihat. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, benua darah besar tidak dapat disalahkan karena terlalu miskin. Yang Kai telah menghasilkan banyak uang di alam void besar sehingga dia memiliki banyak modal. Dalam Trichiliocosm ini, kekuatan kelas 3 biasa tidak akan terlalu kaya. Bagaimanapun, murid-murid mereka membutuhkan semua jenis sumber daya untuk berkultivasi.
Mengambil benua darah besar sebagai contoh, di bawah Yun Xinghua, ada 20 atau 30 ahli Open Heaven yang menjabat sesepuh, diaken, hallmaster, dan sebagainya. Orang-orang ini harus dibayar sejumlah tertentu setiap bulan. Minimum akan beberapa ratus, sedangkan maksimum akan beberapa ribu. Pengeluaran bulanan ini sekitar beberapa puluh ribu Open Heaven Pill, dan ini bahkan tidak termasuk murid-murid lain di bawah alam Open Heaven. Jika benua darah besar seperti ini, maka itu sama untuk kekuatan tingkat ketiga lainnya. Saat itu, untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka, Prefektur Great Moon hanya memberi Yang Kai 100.000 pil Open Heaven. Ini sudah merupakan kerugian besar. Ada sangat sedikit orang seperti Yang Kai, yang memiliki ratusan juta Open Heaven pil. Yun Xinghua berkata dengan suara panik, membalas guru, bawahan ini sedang mengasingkan diri untuk menerobos dan menghabiskan banyak sumber daya. Ini. Dia berpikir bahwa Yang Kai masih belum puas, jadi dia berulang kali memberi isyarat kepada Master Alam Open Heaven lainnya, seolah-olah dia ingin mereka mengumpulkan beberapa sumber daya bersama untuk meredakan kemarahan Yang Kai. Meskipun banyak Master Realm Open Heaven sangat enggan, mereka tidak berani untuk tidak patuh dan semua mulai bertindak. Kalian semua bisa beristirahat, Yang Kai melambaikan tangannya dan melemparkan cincin luar angkasa di tangannya ke Yun Xinghua. Yun Xinghua bertanya dengan bingung, Tuan. Yang Kai mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesap teh, perlahan berkata, ini milik benua darah besarmu, jadi jagalah sendiri. Raja ini tidak serakah untuk mengambil barang-barangmu. Yun Xinghua tersipu malu, Tuan memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bawahan ini malu. Yang Kai dengan tegas berkata, sekarang, raja ini memiliki tugas penting untuk dipercayakan kepadamu. Yun Xinghua buru-buru berkata, tolong beritahu saya, guru. Beri aku peta semestamu. Yang Kai memberi isyarat. Yun Xinghua buru-buru mengeluarkan peta semesta dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya, lalu melemparkannya kembali kepadanya setelah beberapa saat, aku sudah menandai lokasi Voidland. Pilih 1000 orang dari Great Blood Continent dan pergi ke Voidland untuk temukan seseorang bernama Lu Sui. Katakan padanya bahwa aku memintamu pergi. Yun Xinghua dengan hormat menjawab, ya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, Tuanku, saya ingin tahu apa yang harus dilakukan bawahan ini setelah bertemu Lu Sui. Yang Kai meliriknya, bantu raja ini mengelola pasar bintang di wilayah Voidland. 20 atau lebih Master Realm Open Heaven di bawah semuanya menoleh. Yun Xinghua juga tercengang, menatap Yang Kai dengan kaget, Tuan ingin saya mengelola pasar bintang. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Untuk kekuatan apapun yang dapat menguasai pasar bintang, keberadaan pasar bintang dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar untuk kekuatan itu. Dengan mengekstraksi pajak dan mengumpulkan uang sewa dari pasar bintang, seseorang dapat memperoleh Open Heaven Pill dalam jumlah besar tanpa mengambil risiko apapun. Wilayah Angsa Murni juga memiliki pasar bintang, tetapi dikelola oleh Paviliun Angsa Murni, sehingga benua darah besar tidak dapat ikut campur. Keberadaan pasar bintang sangat penting bagi kekuatan apapun, dan hanya mereka yang paling setia kepada sekte mereka yang dapat mengelolanya. Hanya dengan cara ini kekuatan dapat terus ada. Tapi sekarang, Yang Kai sebenarnya memintanya untuk memimpin orang-orang benua darah besar untuk mengelola pasar bintang di wilayah Voidland. Apa? Kamu tidak mau? Ekspresi Yang Kai tenggelam. Yun Xinghua buru-buru berkata, saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Dengan perintah guru, bahkan jika itu adalah gunung belati atau lautan api, bawahan ini tidak akan mengerutkan kening. Hanya saja keberadaan pasar bintang sangat penting, bawahan ini takut dia akan mengecewakan Tuan. Hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Apakah ini semacam jebakan yang dibuat Yang Kai untuknya? Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Saat ini, hidup dan matinya dapat diputuskan dengan satu pemikiran dari pihak lain, jadi jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Yang Kai dengan tenang berkata, tanah Void saya baru saja didirikan, dan kami tidak memiliki cukup Master Alam Open Heaven. Jika bukan karena ini, apakah menurut Anda giliran Anda untuk mengelola pasar bintang? Meskipun kata-kata ini tidak sopan, bagi Yun Xinghua, itu seperti suara alam. Jadi begitulah. Sebenarnya karena kita tidak memiliki cukup orang. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Jika itu masalahnya, bawahan ini mengerti. Tuan, yakinlah, bawahan ini pasti akan mengelola pasar bintang dengan baik dan pasti tidak akan mengecewakan Tuan. Dia cukup cerdik, tidak mengungkapkan emosinya, tetapi Master Realm Open Heaven tingkat rendah lainnya tidak memiliki pengendalian diri semacam ini,
dan banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, diam-diam bersemangat. Mereka awalnya berpikir bahwa karena benua darah besar telah dilanggar, dan bahkan pemimpin mereka harus menghormati di depan pihak lain, hari-hari masa depan mereka pasti akan sulit. Sudah ada beberapa orang yang mempertimbangkan apakah mereka harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri atau tidak, lagi pula, mereka semua adalah Master Alam Open Heaven, jadi jika mereka bergabung dengan kekuatan apapun, mereka pasti akan diterima. Bahkan jika mereka menjadi penjaga tunggal, itu masih lebih baik daripada harus mengikuti keinginan orang lain. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk mengelola pasar bintang? Ini adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan. Meskipun pasar bintang adalah campuran penjahat dan naga, dan ada semua jenis orang, pasar bintang adalah tempat di mana transaksi paling sering terjadi, dan setiap transaksi mewakili sejumlah besar Open Heaven Pill. Bahkan di antara kekuatan-kekuatan yang memiliki kualifikasi untuk mengelola pasar bintang, orang yang dipilih untuk mengelola pasar bintang harus menjalani ujian yang sangat ketat dan banyak perjuangan terbuka dan rahasia sebelum dipilih. Dan sekarang, kesempatan yang diperebutkan oleh banyak orang ditempatkan tepat di depan mereka. Benar saja, setelah selamat dari bencana besar, seseorang akan diberkati dengan keberuntungan. Beberapa saat yang lalu, mereka mengkhawatirkan hidup mereka sendiri, tetapi sekarang, mereka dikejutkan oleh keberuntungan besar ini. Semua orang tampaknya dapat melihat sejumlah besar Open Heaven Pill mengalir ke saku mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Yung Xinghua hanya bisa tersenyum pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan membantu Yang Kai mengelola pasar bintang, bagaimana dia bisa menolak sedikit pun? Dia pasti sudah membuka arai roh dan dengan hormat menyambutnya di dalam. Yang Kai meliriknya dengan penuh arti, lakukan pekerjaanmu dengan baik, selama raja ini dapat melihat ketulusanmu, di masa depan, kultivasimu tidak akan terlalu buruk. Pada waktunya, tidak akan sulit bagimu untuk meningkatkan level kultivasimu. Yung Xinghua buru-buru berkata, terima kasih banyak atas kepercayaan guru, bawahan ini pasti tidak akan mengecewakan. Ambil slip giok ini, ketika kamu tiba di Void dan melihat Lu Sui, berikan padanya dan dia akan mengaturnya. Ya, aku akan memberimu 5 hari untuk mengurus segala sesuatu di benua darah besar. Kamu dapat memutuskan siapa yang akan dibawa bersamamu dan bagaimana mengatur orang-orang lainnya. Aku hanya ingin 1000 orang memasuki pasar bintang utama. Mengatakan demikian, Yang Kai berdiri. Raja ini masih memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan. Ketika raja ini kembali ke Void lain kali, saya berharap untuk melihat hasil Anda. Yung Xinghua membungkuk, Tuan, tolong tunggu dan lihat. Dengan hormat mengirim Tuan. Banyak alam Open Heaven juga berteriak serempak, dengan hormat mengirim guru. Di bawah tatapan semua orang, Yang Kai membawa Yue He ke bunga lotus, yang dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Ketika seberkas cahaya itu menghilang dari pandangan, Yung Xinghua menghela napas berat. Kali ini, dia benar-benar mendapat untung dari bencana. Setelah merenung sejenak, dia berbalik dan mengeluarkan serangkaian perintah, segera menggerakkan seluruh benua darah besar. Tidak banyak murid di benua darah besar, tetapi mereka juga tidak sedikit, sekitar 6.000 atau 7.000 orang. Yang Kai hanya menginginkan 1.000, jadi beberapa ribu sisanya tidak bisa diambil. Terlebih lagi, kali ini, mereka harus tinggal di pasar bintang, jadi dengan kata lain, mereka tidak akan bisa kembali dari benua darah besar di masa depan. Dia secara alami ingin mengambil 1.000 orang dengan bakat terbaik, meninggalkan sisanya untuk menemukan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Mungkin mereka akan mencari perlindungan dengan kekuatan kelas 3 lainnya atau bahkan Paviliun Rahmat Murni, atau mungkin mereka akan menjadi tunawisma, tetapi benua darah besar pasti akan ditelan oleh Paviliun Rahmat Murni. Pada saat yang sama, di bunga teratai, Yang Kai memandang Guo Ziyan dan putrinya di depannya, senyum lebar di wajahnya. Saya juga ingin memberi selamat kepada Komandan Guo dan putrinya karena telah bersatu kembali. Guo Ziyan berkata, ini semua berkat guru. Jika bukan karena bantuan guru yang tepat waktu, ayah dan anak perempuan saya pasti sudah kembali ke dunia bawah. Guo Miao juga berkata, terima kasih banyak kepada guru karena telah menyelamatkan hidup kami. Yang Kai mengangkat tangannya, ayahmu adalah seseorang dari Void Lands, jadi kamu juga seorang murid dari Void Lands. Ketika seorang murid dalam kesulitan, aku tentu saja tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Beralih ke Guo Ziyan, dia berkata, raja ini mengatakan sebelumnya bahwa selama itu dalam batas kemampuan Guo Miao, saya akan memberinya sumber daya kultivasi terbaik, tetapi Guo Miao, kelas berapa yang dapat ditahan oleh segel Dao Anda? Ekspresi Guo Miao meredup. Murid merasa bahwa kelas 4 seharusnya tidak menjadi masalah,
kelas 5 mungkin agak sulit, tapi sekarang. Ekspresi Guo Ziyan juga meredup, memikirkan bagaimana masa depan putrinya yang baik telah dihancurkan oleh hajingan Gu Zixin itu, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. 4208. Karena dia dapat menahan kekuatan tahap keempat, maka di masa depan, padatkan sumber daya tahap keempat dan capai tahap keempat dari Open Heaven, kata Yang Kai. Guo Ziyan berkata, Miao Er sudah memiliki dasar tahap kedua, jadi bahkan jika dia memadatkan kekuatan tahap keempat, itu tidak akan membantu. Di masa depan, dia hanya dapat mencapai tahap kedua dari Open Heaven. Tuan, ada banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan di Void, jadi tidak perlu membuang sumber daya. Saya akan mengurus kultivasi Miao di masa depan. Siapa bilang itu sia-sia? Yang Kai tertawa. Aku khawatir kamu lupa tentang Meng Hong. Tuan muda Meng Hong. Guo Ziyan terkejut. Dia secara alami mengenali Meng Hong. Bagaimanapun, mereka telah bersama di alam kosmologis hebat selama lebih dari 10 tahun, dan dia ingat dengan jelas apa yang terjadi selama periode ini. Tuan, maksudmu? Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, kakak Meng pada awalnya memadatkan kekuatan tahap ketiga, tetapi setelah mematahkan dan membangunnya kembali, dia sekarang telah memadatkan kekuatan tahap kelima. Jika dia dapat mencapai Open Heaven di masa depan, itu akan menjadi Open Heaven tahap kelima. Ini 2 tahap lebih tinggi dari awalnya. Orang rendahan ini juga tahu tentang ini, tetapi Tuan Muda Meng Hong hanya memiliki kesempatan ini karena dia memperoleh air pemurnian ilahi Tai. Namun, air pemurnian ilahi Tai terlalu langka, jadi tidak mungkin. Tuan, apa ini? Saat dia berbicara, mata Guo Ziyan tiba-tiba melebar saat dia menatap botol giok kecil yang muncul di tangan Yang Kai. Botol giok bergetar, dan suara cairan datang dari dalam. Ini adalah air pemurnian ilahi Tai, kata Yang Kai sambil tersenyum. Meskipun dia sudah menebak, ketika Yang Kai mengkonfirmasinya sendiri, Guo Ziyan tidak bisa menahan nafas. Bahkan Yue He menoleh dengan kaget. Di tanah kuno, di alam kosmologis besar, Open Heaven tidak bisa masuk, jadi mereka tidak tahu hal baik apa yang diperoleh Yang Kai di sana. Yang lain tidak dapat menemukan Tai Divine Purifying Water, tetapi Yang Kai memiliki banyak. Air ilahi pemurnian Tai adalah harta yang diperoleh Yang Kai dari tanah kuno. Dengan air suci ini, kita dapat membersihkan kekuatan dalam segel Guo Miao. Untungnya, dia hanya memadatkan satu jenis kekuatan, jadi tidak akan sulit baginya untuk membersihkannya. Aku hanya tidak tahu apakah Guo Miao memiliki keberanian untuk melakukannya. Bisakah kamu menanggungnya? Guo Miao berkata dengan penuh semangat, Tuan, maksud Anda air pemurnian ilahi Tai dapat memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Dia belum pernah mendengar tentang Tai Purifying Divine Water sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi di benua darah besar dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, jadi dia agak bodoh. Namun, ini tidak mencegahnya untuk menyimpulkan efek item ini dari percakapan antara Yang Kai dan Guo Ziyan. Tidak buruk, Yang Kai mengangguk, meskipun saya belum pernah menggunakan air pemurnian ilahi Tai ini sebelumnya, seorang teman saya telah melakukannya. Hal ini dapat memberi Anda kesempatan untuk memulai kembali, tetapi risikonya tidak kecil. Bagaimanapun, ini terkait dengan segel daomu, jika Anda tidak hati-hati, fondasi Anda akan hancur, dan masa depan Anda akan hancur. Selain itu, dalam proses pembersihan segel dao Anda, saya khawatir Anda harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Guo Miao berkata dengan hati-hati, Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi pada teman Anda pada akhirnya? Yang Kai tersenyum, meskipun dia mengalami banyak kesulitan, dia akhirnya berhasil. Jejak tekad melintas di mata Guo Miao, kalau begitu, Guru, tolong berikan air suci pemurnian Tai ini. Murid bersedia untuk mencobanya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Yang Kai bertanya dengan suara rendah. Guo Miao berkata, murid telah memikirkannya matang-matang. Murid awalnya memiliki bakat kelas 4, tapi sekarang saya dipaksa untuk menyingkat kekuatan kelas 2. Bahkan jika saya dapat dengan aman naik ke kelas 2 di masa depan, saya khawatir saya tidak akan puas. Daripada merasa tidak puas di masa depan, lebih baik mencobanya hari ini. Bahkan jika saya gagal, murid tidak akan menyesal. Guo Ziyan berdiri di samping, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, seolah-olah ingin menghentikan Guo Miao, tetapi setiap kali kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menelannya kembali. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan melepaskan ide untuk menghentikannya. Yang Kai menyerahkan Tai Purifying Divine Water kepada Guo Miao dan berkata sambil tersenyum, karena kamu tega membuat kemajuan, maka raja ini akan memenuhi keinginanmu. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir.
Ketika temanku mengambil item ini, dia mengandalkan keinginan kuatnya untuk lulus. Hari ini berbeda. Dengan Yuehei melindungimu, aku pikir kamu akan jauh lebih santai. Ya, Guo Miao mengambil botol giok dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia sepertinya tidak sedang memegang Tai Purifying Divine Water, tapi masa depannya. Menoleh untuk melihat ayahnya, Guo Ziyan memberinya tatapan menyemangati. Tanpa ragu, Guo Miao segera pergi ke pengasingan untuk mengambil air suci pemurnian Tai. Yang Kai secara alami tidak mengizinkannya dan menginstruksikan Yuehei untuk merawatnya dengan baik. Ada banyak ruangan rahasia di Falling Lotus Flower. Mereka berdua menemukan ruang rahasia dan masuk. Mereka membuka batasan dan mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Guo Ziyan berdiri di luar pintu seperti menara besi, mundar-mandir. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Hari-hari berlalu, dan bunga teratai jatuh melewati satu wilayah besar demi satu. 20 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di wilayah besar tempat penginapan pertama berada. Ketika Yang Kai pertama kali datang ke sini, dia tidak tahu banyak tentang wilayah besar ini. Baru sekarang dia mengetahui dari peta alam semesta bahwa wilayah besar ini disebut wilayah 1000 burung. Ada kekuatan kelas 2, Sekte 1000 burung. Namun, pasar bintang di sini tidak berada di bawah yurisdiksi Sekte 1000 burung. Tidak ada alasan lain. Meskipun Sekte 1000 burung adalah kekuatan kelas 2 dengan fondasi yang kuat, itu adalah sekte bawahan dari surga perang besar. Dengan demikian, penguasa sejati pasar bintang ini adalah surga perang besar, salah satu dari 36 surga. Dalam Triciliocosm ini, ada kekuatan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sebanyak rambut pada lembu. Banyak dari mereka adalah pasukan bawahan. Misalnya, di wilayah Voidland mendominasi wilayah yang luas. Pasukan kelas 3 lainnya yang tinggal di wilayah Void adalah milik Voidland dan merupakan sekte bawahan dari Voidland. Sebelumnya, ketika Voidland sedang dibangun, pasukan kelas 3 itu juga telah mengirim banyak orang untuk membantu. Voidland seperti ini, dan sebagian besar kekuatan kelas 2 lainnya seperti ini. Misalnya, hubungan antara Paviliun Rahmat Murni dan Benua Besar Darah juga merupakan hubungan bawahan. Jika kekuatan kelas 2 bisa mengendalikan wilayah yang luas, bagaimana dengan surga gua yang diberkati itu? Setiap gua surga yang diberkati mengendalikan lebih dari satu wilayah besar. Ada sebanyak 10, dan sedikitnya 7 atau 8. Segala sesuatu di wilayah besar ini adalah dasar dari surga gua yang diberkati ini. Wilayah 1000 burung adalah salah satu wilayah besar yang dikendalikan oleh surga perang besar, dan Sekte 1000 burung juga merupakan sekte bawahan surga perang besar. Jika Great War Heaven memerintahkan, Sekte 1000 burung tidak akan bisa melawan, kecuali jika mereka tidak ingin terus tinggal di wilayah 1000 burung. Untuk setiap surga gua yang diberkati, mendukung kekuatan kelas 2 untuk bangkit dan menggantikan yang lain hanyalah masalah waktu. Yang Kai diam-diam bersukacita bahwa wilayah kehampaan tidak berada di bawah yurisdiksi surga gua yang diberkati. Jika tidak, wilayah kekosongan saat ini mungkin harus tunduk pada surga gua yang diberkati dan bertindak sesuai keinginan mereka. Pada hari kedua setelah tiba di wilayah 1000 burung, pintu ruang rahasia yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Guo Ziyan, yang telah menjaga di luar, melihat ini dan bertanya dengan gugup, bagaimana? Yuehei terkekeh, masuk dan lihat dirimu sendiri. Dengan itu, dia membalikkan tubuhnya dan bergegas ke ruang rahasia seperti angin. Sesaat kemudian, Yang Kai mendengar tawa riang orang ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yang Kai mengangguk ke Yuehei. Yuehei menggelengkan kepalanya dan berkata, dari awal sampai akhir, aku tidak melakukan apa-apa. Dia melewatinya sendiri. Guo Miao adalah bibit yang bagus. Dibandingkan dengan ketika Meng Hong menggunakan Tai Pure Divine Water, Guo Miao memiliki keuntungan besar. Pertama, dia telah memadatkan kekuatan kelas 2, yang satu tingkat lebih rendah dari kekuatan kelas 3 Meng Hong, dan efek dari air ilahi murni Tai lebih besar dan lebih cepat. Kedua, dia telah memadatkan kekuatan kelas 2 untuk waktu yang sangat singkat, dan lebih mudah untuk mencucinya hingga bersih. Ketiga, dia hanya memadatkan satu jenis kekuatan kelas 2, sementara Meng Hong telah memadatkan beberapa. Jika Meng Hong bisa bertahan, tidak ada alasan bagi Guo Miao untuk gagal. Kondisi Guo Miao saat ini tidak buruk. Dia hanya perlu istirahat sebentar sebelum dia bisa mulai meletakkan fondasi untuk tahap Open Heaven-nya sendiri. Dengan sangat cepat, Guo Miao keluar di bawah pimpinan Guo Ziyan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Kai. Yang Kai segera mengeluarkan beberapa sumber daya kultivasi kelas 4 dan menganugerahkannya, membuat Guo Miao sangat berterima kasih. Setelah 2 hari lagi, mereka akhirnya tiba di Void Ferry of the Star City.
Yang Kai menerima bunga teratai jatuh, membayar sejumlah biaya, dan memimpin Yue He dan yang lainnya ke kota bintang dengan cara yang megah. Melihat jalan-jalan yang samar-samar akrab dan toko-toko yang tidak banyak berubah, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terakhir kali dia datang ke kota bintang bersama Lady Boss dan yang lainnya, dia masih berutang banyak. Pada akhirnya, dia harus bergantung pada Lady Boss untuk melunasi hutangnya. Saat itu, dia bahkan lebih mengembara dan sendirian. Sekarang, hanya belasan tahun telah berlalu, dan ketika dia datang lagi, dia sudah menjadi penguasa Voidland. Tidak hanya dia memiliki ahli tahap Open Heaven seperti Yue He dan Guo Ziyan, dia juga memiliki elit masa depan seperti Lang Qingshan dan Kepala Kudis. Dalam lebih dari 10 tahun, berapa banyak yang telah berubah? Jika kota bintang di wilayah Void adalah kota bintang berukuran sedang, maka kota bintang di wilayah Qianyao adalah kota bintang yang besar. Ada kerumunan orang yang datang dan pergi, dan segala macam barang tersedia. Dibandingkan dengan tempat ini, kota bintang di wilayah Void tampak sedikit kumuh. Yang Kai tidak asing dengan tempat ini. Lagi pula, ketika dia menagih hutang, dia hampir melewati seluruh kota bintang. Setelah lebih dari 10 tahun, kota bintang tidak banyak berubah, jadi dia secara alami tidak akan tersesat. Dia segera memimpin sekelompok orang dan berjalan menuju kios pertama dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya Guo Miao datang ke tempat seperti kota bintang. Dia penuh rasa ingin tahu terhadap tempat yang ramai ini. Semuanya baru baginya, dan setelah berjalan beberapa saat, dia membeli banyak barang acak. Guo Ziyan mengikutinya sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang disukai putrinya, dia hanya membelinya. Perasaan menyayanginya terlihat jelas, seolah dia ingin menebus semua rasa bersalah yang dia rasakan selama ini. Setelah berjalan 2 jalan, Yue He, yang mengikuti di samping Yang Kai, tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, kekuatan lembut menyapu keluar. Matanya yang indah dengan dingin melihat ke samping, ekspresinya waspada. Sebelum Yang Kai bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia menoleh untuk melihat ketika dia merasakan keributan itu, hanya untuk melihat seorang pria jangkung dan kokoh menatap Yue He dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang ini memiliki penampilan yang jahat, dan orang bisa melihat sekilas bahwa dia bukan orang baik. Ditambah dengan ekspresinya, dia terlihat sangat lucu. Pada saat ini, salah satu tangannya yang besar terangkat ke udara. Dari kelihatannya, dia ingin menepuk bahu Yang Kai. Namun, dia tidak berharap Yue He bereaksi begitu cepat dan menghentikannya. Dalam pertempuran instan ini, orang ini juga merasakan kekuatan tirani Yue He dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat orang seperti beruang ini, Kai yang tidak bisa menahan tawa, penjaga toko Pei. Orang ini adalah Pei Buan dari 100 Refinement Hall. 4209. Yang Kai tidak menyangka bahwa kenalan pertama yang akan dia temui setelah kembali ke Star City adalah Pei Buan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Yang Kai pergi ke 100 Refinements Hall untuk menagih hutang, dia telah berurusan dengan orang ini. Akibatnya, dia ditipu oleh orang ini untuk bertarung di lapangan Asura. Mengandalkan pertempuran itu, Pei Buan menghasilkan banyak uang, tidak hanya mengisi defisit besar aula 100 perbaikan, tetapi juga berurusan dengan penyelidikan para petinggi dan membayar kembali utang seperti yang dijanjikan. Yang Kai memiliki kesan mendalam tentang pria yang tampak seperti beruang ini. Apakah itu benar-benar saudara Yang? Pei Buan juga memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan, seolah-olah dia telah melihat seorang kerabat, tampak sangat bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk maju 2 langkah. Yue He berdiri di depan Yang Kai dan menatapnya dengan dingin. Pei Buan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, wajahnya berkedut saat dia melirik Yue He dengan ketakutan dan tersenyum canggung. Seperti yang diharapkan Yang Kai, dia telah melihat punggung Yang Kai di antara kerumunan dan hendak menepuk pundaknya untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Yue He telah memblokirnya. Meskipun sikat itu ringan, harus diketahui bahwa Pei Buan adalah kultivator alam Open Heaven tahap keempat dan tidak lemah, tetapi Yue He telah memblokirnya dengan begitu mudah, jadi dia jelas lebih kuat darinya. Wanita ini jelas merupakan kultivator alam Open Heaven tahap kelima atau bahkan tahap keenam. Siapa dia? Pei Buan bingung. Tuan muda, ini. Yue He bertanya dengan lembut. Yang Kai berkata, penjaga toko Pei dari aula 100 perbaikan. Saya pernah berurusan dengan penjaga toko Pei sebelumnya. Yue He memandang Pei Buan dari atas ke bawah dan berkata dengan heran, pria yang galak seperti itu bisa menjadi penjaga toko. Bisakah balai 100 perbaikan menghasilkan uang? Tidakkah para pelanggan akan takut? Pei Buan hampir memuntahkan darah. Meskipun kata-kata Yue He tidak disengaja, kata-kata itu telah menusuk lukanya.
Alasan mengapa dia menipu Yang Kai untuk pergi ke lapangan Asura adalah karena Aula 100 Perbaikan memiliki defisit besar di bawah manajemennya dan sangat membutuhkan sejumlah besar Open Heaven Pill untuk menebusnya. Jika bukan karena Yang Kai, bagaimana mungkin dia masih menjadi penjaga toko di sini? Dia sudah dipanggil kembali oleh kekuatan di belakang Aula 100 Perbaikan untuk dihukum. Pei Buan terbatuk ringan dan berkata, "Nona muda, penampilan tubuh manusia dianugerahkan kepada saya oleh orang tua saya. Meskipun saya, Pei Buan, agak jelek, hati saya baik." Yue He menolak berkomentar, tetapi karena itu adalah kenalan Yang Kai, itu adalah kesalahpahaman. Selain itu, di kota bintang ini di bawah yurisdiksi Da Zantian, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Dia segera mundur di belakang Yang Kai dan menyaksikan dengan dingin. Yang Kai terkekeh ketika dia melihat Pei Buan dan berkata, "Penjaga toko Pei, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Pei Buan menyeringai penuh arti, "Bukan apa-apa, hanya saja saya belum melihat adik yang selama lebih dari 10 tahun dan saya sangat merindukanmu. Sebelumnya, penjaga toko ini juga pergi ke penginapan pertama untuk mencari Nyonya Lan untuk menanyakan tentang Anda, tetapi Nyonya Lan hanya mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan tidak memberitahu saya apapun. Bahkan jika saya ingin menemukan Anda, saya tidak tahu harus pergi kemana." Yang Kai tercengang, "Mengapa penjaga toko Pei mencari saya?" Tiba-tiba dia menjadi sangat waspada, "Jangan bilang kamu ingin aku membantumu pergi ke lapangan Asura untuk bertarung lagi." Pei Buan segera menolak, "Bagaimana bisa? Tidak apa-apa jika pertarungan lapangan Asura terjadi sesekali, tetapi bagaimana saya, Pei Tua, memperlakukannya sebagai bisnis jangka panjang? Jika itu benar-benar masalahnya, seluruh balai 100 penyempurnaan menang. Tidak cukup bagi saya untuk kalah. Hanya saja adik yang melakukan kebaikan untuk saya di masa lalu dan Pei Tua tidak berterima kasih dengan benar. Selama ini, saya merasa bersalah di hati saya." Yang Kai memandangnya dengan curiga dan berkata dengan ringan, "Masalah itu di masa lalu, kami masing-masing mengambil apa yang kami butuhkan. Penjaga toko Pei, Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Pei Buan menyeringai, "Adik yang memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Adik yang, apakah Anda akan kembali ke penginapan pertama?" Yang Kai mengangguk, "Ya, aku akan pergi ke penginapan pertama." "Oh." Pei Buan mengungkapkan ekspresi pengertian, "Kalau begitu saya tidak akan mengganggu adik yang. Ketika Anda melihat Nyonya Lan nanti, tolong sampaikan salam saya. Jika adik yang punya waktu, silakan datang ke Aula 100 penyempurnaan saya sebagai tamu. Saya pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka." Tentu saja, tentu saja." Yang Kai menangkupkan tinjunya. Setelah bertukar basa-basi, Yang Kai pergi. Namun, dia merasa bahwa sikap Pei Buan terhadapnya agak terlalu antusias. Dia tidak bisa memahaminya, tetapi dia terlalu malas untuk memikirkannya. Dia melemparkannya ke belakang pikirannya dan berjalan menuju penginapan pertama dengan antisipasi. Setelah melewati beberapa jalan, Yang Kai akhirnya tiba di toko yang sudah dikenalnya. Dia mendongak dan melihat 3 kata besar, "Penginapan pertama," bersinar terang. Lobi dipenuhi orang dan tamu. Tidak peduli di mana itu, selama ada penginapan pertama, itu akan selalu semarak ini. Setelah memilah-milah pikirannya, Yang Kai dengan cepat berjalan ke penginapan pertama dan datang ke konter. Akuntan itu menghitung dengan sempoa, membuat suara berderak. Menyadari bahwa seseorang telah tiba, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, 300 untuk akomodasi, anggur, dan hidangan sudah termasuk. Apakah Anda ingin makan atau menginap? Yang Kai menyeringai dan mengangkat tangannya untuk mengetuk meja. Akuntan itu memiringkan kepalanya dan menatap Yang Kai dengan sepasang mata ikan mati. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan terus bekerja. Dia berkata, 300 untuk akomodasi, anggur, dan hidangan sudah termasuk. Pembuluh darah di dahi Yang Kai berdenyut. Dia menamparkan sempoa dan menggertakkan giginya. "Ini aku." Akuntan itu menghela nafas dan meliriknya. "Aku tahu itu kamu. Itu sebabnya aku bertanya padamu. Apakah kamu ingin makan atau tinggal?" Yang Kai terdiam. Dia menoleh dan bertanya, "Di mana Lao Bai dan bos wanita itu?" Lao Bai sedang sibuk di dapur. Bos wanita memiliki urusan yang harus dilakukan. Akuntan itu mengangkat tangan Yang Kai dan meletakkannya kembali di atas meja. Dia menatap Yang Kai dengan mata ikannya yang mati. Yang Kai ingin membutakan matanya. Dia berkata dengan suara teredam, "Makan. Silakan masuk." Akuntan itu memberi isyarat dengan tangannya. Yang Kai melangkah masuk, diikuti oleh lebih dari 30 orang. Mereka menemukan beberapa meja kosong dan duduk. Saat mereka duduk, seorang wanita berjalan mendekat.
Ketika dia mencapai sisi Yang Kai, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan berseru, "Kakak Yang." Yang Kai mendongak dan tersenyum, "Saudari muda Luo." Wanita ini tidak lain adalah Luo Hai. Wanita ini juga orang dengan kehidupan yang keras. Dia awalnya bekerja sebagai pemandu di Star City untuk mendapatkan uang. Ketika Yang Kai menagih hutang, dia tidak terbiasa dengan Star City, jadi dia mempekerjakannya. Kemudian, dia merekomendasikannya kepada Lady Boss dan mengizinkannya untuk tinggal di penginapan pertama. Sekarang sepertinya dia menjalani kehidupan yang baik. Dibandingkan dengan pertama kali Yang Kai melihatnya, wajahnya jauh lebih cerah. Tampaknya karena dia melihat Yang Kai, matanya yang indah penuh kejutan. "Kakak Yang, kamu kembali." Luo Hai masih tidak percaya. "Saya kembali," Yang Kai berkata sambil tersenyum. Dia melihat pakaiannya dan bertanya, "Apakah bos wanita mengatur agar Anda bekerja di sini?" "Ya." Luo Hai mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. "Kakak Yang, tunggu aku. Aku akan memberitahu Kakak Bai dan yang lainnya." Setelah mengatakan itu, dia berlari ke dapur. Sesaat kemudian, Baiki dan Koki bergegas keluar. Baiki masih berpakaian seperti pelayan. Biasanya, auranya tidak terlihat jelas. Tidak ada yang akan berpikir bahwa orang ini adalah Open Heaven kelas 5. Koki itu terbungkus celemek, tubuhnya yang gemuk sangat lincah. Dia memegang pisau daging di tangannya. Dia datang ke Yang Kai dan menatapnya dari atas ke bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar. Aku akan membuatkan sesuatu yang enak untukmu." Baiki duduk di sebelah Yang Kai. Dia melemparkan kain putih di tangannya ke atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu tidak mengkhawatirkan Voidland?" Yang Kai berkata, "Arai 9 surga telah diatur. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Saya di sini untuk menanyakan sesuatu kepada bos wanita itu." Baiki berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar. Bos wanita sedang menjalankan bisnis. Ini harus segera dilakukan. Apa kabarmu?" Yang Kai bertanya. "Bagaimana lagi? Sama seperti biasanya." Baiki terkekeh dan berkata tanpa perasaan. Setelah beberapa kata, seseorang menamparkan meja dan berkata, "Pelayan, mengapa anggur dan makanan saya belum datang?" Baiki dengan cepat bangkit dan berkata, "Duduklah. Saya akan datang kepada Anda di malam hari. Saya akan menjamu para tamu terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia pergi bekerja. Guo Ziyan dan yang lainnya menatap dengan mata yang lebih besar dari telur. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Open Heaven kelas 5 bisa begitu bersedia menjadi pelayan. Harus diketahui bahwa master pertama dari Crimson Star, Zhao Baichuan, juga Open Heaven kelas 5. Jika tamu yang berteriak-teriak barusan tahu bahwa pelayan ini adalah Open Heaven kelas 5, dia mungkin sangat takut sehingga dia mengompol. Setelah beberapa saat, Luo Hai dan Baiki terus mengeluarkan anggur dan makanan terbaik. Semua orang bergegas ke sini, jadi nafsu makan mereka baik. Mereka langsung makan. Setelah beberapa saat, seorang wanita berjalan keluar dari aula dalam sambil tersenyum, diikuti oleh beberapa wanita berpakaian sebagai pelayan. Wanita ini jelas datang ke penginapan pertama untuk menanyakan informasi. Berdasarkan ekspresinya, dia mungkin mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dan itulah mengapa dia begitu bersinar. Tidak lama setelah wanita itu pergi, wanita lain berjalan keluar dari aula dalam. Pada saat wanita ini muncul, warna di langit dan bumi tampak redup. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di aula melesat serempak, dan suara banyak orang menelan air liur mereka bergema. Wanita yang pergi untuk menanyakan informasi juga luar biasa. Dia memiliki sosok yang mempesona dan penampilan yang menawan, dan itu telah menyebabkan banyak pria menatap kosong padanya. Tetapi ketika Lady Boss muncul pada saat ini, semua orang tahu betapa cantiknya yang tiada taranya. Dibandingkan dengan wanita dari sebelumnya dibayangi. Lady Boss mungkin bukan yang paling cantik, tapi dia benar-benar mampu menggerakkan hati para pria. Ketika dia muncul, Lady Boss dengan ringan menyentuh rambutnya, dan matanya yang indah menyapu dan menatap Yang Kai. Tapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berjalan melewati aula dengan senyum di wajahnya. Dia kadang-kadang berbicara beberapa patah kata dengan seorang tamu, dan dia tampak sangat ramah. Setelah berjalan di sekitar aula, Lady Boss tiba di depan meja tempat Yang Kai dan yang lainnya duduk. Yue He dengan cepat bangkit dan dengan anggun membungkuk, "Kakak." Lady Boss tersenyum manis, "Itu pasti perjalanan yang melelahkan." Saat berbicara, dia tidak berhenti. Dia melewati Yang Kai, mengulurkan tangannya dan menepuk bagian belakang kepalanya dengan ringan, lalu dengan santai pergi. Yang Kai terdiam. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lady Boss dengan ini. Membiarkan Yue He dan yang lainnya tinggal di sini,
dia bangkit dan mengikuti Lady Boss ke aula dalam. Sesaat kemudian, di depan kamar Lady Boss, Yang Kai dengan lembut mengetuk pintu. Sebuah suara malas datang dari dalam, masuk. Yang Kai memamerkan giginya dan mendorong pintu terbuka. Setelah memasuki ruangan, dia melihat ke belakang dengan diam-diam sebelum menutup pintu. Memutar kepalanya untuk melihat, Kai yang mengeluarkan erangan teredam, hampir menyemburkan darah dari hidungnya. Apa yang dilihatnya adalah Lady Boss berbaring di sofa, satu tangan menopang pipinya, mata tertutup, sementara tangan lainnya mengipasi dirinya dengan lembut. Lekuk tubuhnya yang indah dan anggun tercetak di matanya, dan sepasang paha putih di bawah roknya membuatnya pusing. Kaki gioknya yang halus seperti porselen paling sempurna di dunia, bersinar dengan kilau menawan. 4210. Skandal apa ini? Yang Kai dengan cepat melangkah maju dan mengambil selimut dari samping untuk menutupi kaki Lady Boss. Lady Boss menatapnya dan tidak menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Bagaimana keadaan di Void?" "Tidak ada masalah." Yang Kai berjalan ke meja dan duduk. Dia mengeluarkan teko dan cangkir teh dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Rangkaian pertahanan telah disiapkan. Ini semua berkat orang baik yang direkomendasikan oleh Lady Boss. "Kamu tidak meminta Tuan Besar Wu Liang untuk tinggal?" tanya bos wanita. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Besar menolak. Dia mengatakan bahwa dia akan menerobos, jadi dia pergi setelah menyiapkan barisan untuk menemukan tempat untuk berkultivasi di pengasingan." Lady Boss mengangguk dan berkata, "Pencapaian Great Master Wu Liang di Arai Dao luar biasa, tapi dia selalu menjadi orang yang riang. Tidak akan mudah bagimu untuk mengikatnya. Namun, masalah ini tidak mendesak. Akan ada peluang di masa depan. Jika Anda dapat menyimpan Great Master Wu Liang di Void, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda." Yang Kai menyesap air dan menghela nafas, "Aku hanya takut dia tidak akan menyukai kuil kecil kita." Lady Boss terkekeh, meskipun Void sedikit lemah sekarang, itu belum tentu tidak memiliki perkembangan besar di masa depan. Itu di masa depan. Jangan bicarakan ini. Aku datang ke sini kali ini karena ada yang ingin aku tanyakan. Bicaralah. Yang Kai berkata dengan serius, "Dulu, saya sendirian dan tidak perlu khawatir tentang memberi makan keluarga saya. Sekarang ada begitu banyak orang di Void, bagaimana saya bisa menjaga perdamaian dan stabilitas dan mendapatkan berbagai sumber daya yang murid saya perlukan untuk berkultivasi? Saya tidak bisa hanya duduk-duduk dan makan sampai saya kehabisan sumber daya. Jika saya benar-benar melakukan itu, akan ada hari ketika saya kehabisan sumber daya." Lady Boss mendengarnya dan berkata, "Pendahulu Void Anda adalah tanah Seven Skillful. Kondisi geografis tanah Seven Skillful unik dan dapat menumbuhkan 7 jenis buah spiritual dari 5 elemen. Anda dapat menggunakannya untuk memperbaiki Open Heaven Peel. Itulah yang saya pikirkan." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Tapi Nyonya Boss, Anda juga tahu situasi saya. Void sekarang memiliki bahan untuk menyempurnakan pil, tetapi tidak ada formula untuk memperbaiki Open Heaven Peel. Apakah Anda memiliki formula pil di sini?" "Tentu saja, aku punya lebih dari satu." Lady Boss menatapnya sambil tersenyum, "Lupakan saja, saya akan menyelesaikannya nanti dan memberi Anda semua formula pil." Meskipun ada banyak formula pil untuk Open Heaven Peel di seluruh 3000 dunia, kebanyakan dari mereka serupa. Ambil kembali dan pelajari sendiri untuk melihat formula pil mana yang cocok. Yang Kai sangat gembira. "Terima kasih, Nyonya Boss." Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Lady Boss benar-benar memiliki resep pil di sini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Selain menyempurnakan Open Heaven Peel, saya menyarankan agar Anda mengendalikan kota bintang sesegera mungkin. Untuk kekuatan apapun, keberadaan kota bintang adalah yang paling penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka adalah fondasinya. Hanya dengan mengambil alih Star City Anda dapat memiliki persediaan sumber daya yang tak ada habisnya. Saya sudah mulai bekerja di kota bintang. Saya percaya bahwa setelah saya kembali, kota bintang di wilayah Void akan berada di bawah kendali saya. Lady Boss tersenyum dan berkata, "Kamu cukup cepat. Dengan 2 item ini, kamu pada dasarnya dapat menjamin kebutuhan kultivasi para murid dari Voidland. Apa yang kamu khawatirkan?" Yang Kai berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Ada banyak orang di Voidland, saya khawatir 2 hal ini tidak cukup." Bos wanita bertanya dengan rasa ingin tahu, "Terlalu banyak. Berapa banyak?" Yang Kai membuka mulutnya dan melaporkan sebuah nomor. Lady Boss tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan kelas 2 yang memiliki begitu banyak orang. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Meskipun ada banyak orang,
selama mereka tidak memadatkan segel Dao, mereka tidak akan mengkonsumsi sumber daya apapun. Mengapa kamu khawatir tentang ini? Yang Kai tersenyum dan berkata, saya harus bersiap untuk hari hujan. Bos wanita merenung sejenak dan berkata, tanah Void Anda pasti telah menguasai beberapa dunia Qian Kun, kan? Tepat sekali, Yang Kai mengangguk. Sebelumnya, dunia Qian Kun itu dikendalikan oleh Seven Skillful Lands. Sekarang Void Land telah menggantikan mereka, secara alami mengambil alih dunia Qian Kun itu. Lady Boss berkata, kamu juga melompat keluar dari dunia Qian Kun, jadi kamu seharusnya tidak asing dengan mereka. Tetapi bahkan jika kamu melompat keluar, jangan meremehkan dunia Qian Kun itu. Di dalam dunia Qian Kun ini, mungkin ada banyak sumber daya kultivasi dari kelas yang berbeda. Bukan hanya mungkin, itu pasti. Ini hanya masalah kuantitas dan kualitas. Mengendalikan dunia Qian Kun ini setara dengan mengendalikan banyak sumber daya kultivasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa banyak sumber daya tingkat menengah dan tingkat tinggi ditemukan di dunia Qian Kun ini. Di dunia 9 provinsi yang Anda kunjungi, saya menemukan banyak sumber daya kelas 5 dan bahkan kelas 6. Selain itu, jika Anda tinggal di luar dunia Qian Kun untuk waktu yang lama, Anda akan mendengar beberapa berita tentang ini dari waktu ke waktu. Misalnya, seseorang memperoleh sumber daya bermutu tinggi dari dunia Qian Kun yang tidak memiliki pemilik, dan kemudian menarik banyak orang untuk menyelidiki. Mendengar ini, hati Yang Kai bergerak dan dia tidak bisa tidak memikirkan pohon abadi. Sebenarnya, pohon abadi adalah sesuatu yang dia peroleh dari alam rahasia di wilayah bintang yang lebih rendah. Bahkan wilayah bintang yang lebih rendah dapat melahirkan sumber daya bermutu tinggi, apalagi dunia Qian Kun. Dia tidak bisa tidak memikirkan Star Boundary. Star Boundary pasti telah melahirkan banyak sumber daya kultivasi yang dibutuhkan oleh alam Open Heaven, tetapi Star Boundary tidak pernah menghasilkan kultivator alam Open Heaven, jadi bahkan jika seseorang mendapatkannya, mereka mungkin tidak akan tahu apa itu. Wilayah Void sekarang menguasai lebih dari selusin dunia Qian Kun, dan setiap dunia Qian Kun setara dengan Star Boundary. Selama mereka dikembangkan dengan benar, apakah perlu khawatir tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup? Yang Kai tiba-tiba tercerahkan. Meskipun Anda memiliki sejumlah besar orang di Void, seharusnya tidak ada banyak orang yang membutuhkan sumber daya. Selama Anda dapat mengontrol Star City, memperbaiki Open Heaven Pil sendiri, dan dengan hati-hati menambang dunia Qian Kun itu akan cukup bagimu untuk berkembang dengan mantap. Lady Boss dengan sungguh-sungguh menginstruksikan, kamu juga dapat menanam beberapa bunga roh dan tumbuhan di Void, dan kamu bahkan dapat membuka beberapa tempat di dunia Qian Kun itu untuk ditanam. Pada saat itu, apakah kamu memurnikan pil roh atau menjualnya, itu akan menjadi sumber pendapatan. Saya mengerti. Yang Kai dengan sungguh-sungguh mengangguk. Sejak dia membawa 600.000 orang ke Void, dia telah memikirkan masa depan Void, terutama masalah sumber daya kultivasi. Itu seperti sebuah gunung telah menekan hatinya, dan hanya pada saat inilah dia akhirnya merasa lega. Ada satu hal lagi yang perlu saya ganggu dengan Lady Boss, Yang Kai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mari kita dengarkan. Yang Kai menyeringai penuh arti, Nyonya Boss, Anda juga tahu situasi saya saat ini. Saya telah memadatkan 4 dari 5 elemen, dan saya belum memperoleh elemen logam, yin dan yang, tetapi sumber daya peringkat tinggi ini tidak mudah ditemukan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda memiliki informasi tentang 3 elemen sumber daya tingkat tinggi ini? Lady Boss membuka matanya dan menatapnya lama sebelum bertanya, apakah kamu masih ingin mencapai alam Open Heaven tingkat tinggi? Yang Kai dengan cepat berkata, saya sudah berjalan setengah dari jalan ini dan tidak ingin menyerah di tengah jalan. Tidak peduli berapa banyak perlawanan yang kamu hadapi di masa depan. Kita bisa berbicara tentang masa depan di masa depan. Lady Boss menghela nafas pelan, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesalinya di masa depan. Namun, sumber daya tingkat tinggi sulit ditemukan, dan bahkan jika mereka muncul sesekali, mereka akan menarik banyak ahli untuk memperebutkannya. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak bisa ikut campur sama sekali. Tentu saja aku tahu itu. Yang Kai mengangguk dengan serius. Ketika Golden Crow Divine Palace muncul, itu menarik beberapa ahli Realm Open Heaven tingkat tinggi dan lusinan ahli Realm Open Heaven tingkat menengah untuk berkumpul di penginapan pertama. Orang bisa membayangkan betapa menggodanya sumber daya top ini bagi para ahli itu. Yang Kai tidak begitu mengerti mengapa mereka memperebutkan sumber daya ini. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa itu untuk murid-murid mereka sendiri. Tidak mungkin murid dari begitu banyak ahli memiliki modal untuk secara langsung memperbaiki sumber daya kelas 7, kan?
Baru kemudian dia mengetahui bahwa para ahli ini memperebutkan mayat gagak emas demi mereka sendiri. Mereka dapat menyerap dan menyaring energi atribut api di mayat gagak emas untuk memperkuat fondasi dunia semesta kecil mereka, sehingga meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Yang Kai terkikik, tetapi tugas penginapan pertama adalah mengumpulkan informasi, jadi Anda harus mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain, seperti di mana menemukan sumber daya tingkat tinggi dari ketiga atribut ini. Bos wanita meliriknya, merasa kesal sekaligus geli. Menurutmu apa sumber daya tingkat tinggi itu? Kubis yang bisa diambil di mana saja. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku tahu di mana kamu bisa mendapatkan peringkat tinggi energi atribut Yin dan Yang, tetapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Di mana? Mata Yang Kai tiba-tiba terbakar keinginan. Bos wanita memelototinya, mengeluarkan peta dunianya, mengetuknya, dan melemparkannya ke Yang Kai, berkata, lihat sendiri. Yang Kai menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apa arti dari wilayah besar ini. Dia menemukan bahwa wilayah besar yang ditandai oleh Lady Boss berbeda dari wilayah besar lainnya, karena benar-benar kosong. Di wilayah besar lainnya, dia bisa dengan jelas melihat kekuatan mana dan dunia Qian Kun yang ada, tetapi wilayah besar ini benar-benar kosong. Lady Boss berkata dengan santai, ribuan tahun yang lalu, ada banyak kekuatan dan dunia Qian Kun di wilayah besar ini, tetapi sekarang semuanya hancur. Siapa yang melakukannya? Yang Kai merasa kulit kepalanya mati rasa. Semua kekuatan dan dunia Qian Kun di wilayah besar ini telah dihancurkan. Kekuatan kekerasan macam apa ini? Matahari terik, bulan bersinar. Lady Boss berkata dengan santai. Yang Kai tertegun, lalu dia menghirup udara dingin dan berkata dengan suara gemetar, dua binatang ilahi ini, apakah mereka benar-benar ada? Menurut legenda, pada zaman paling kuno, pada awal dunia, ada dua jenis chaos ki yang berevolusi menjadi yin dan yang, berubah menjadi matahari terik dan bulan bersinar. Ini adalah roh ilahi tertua di dunia. Kedua binatang ilahi ini berevolusi menjadi 4 binatang ilahi, yang memunculkan roh ilahi naga dan phoenix. Dapat dikatakan bahwa matahari terik dan bulan bersinar adalah sumber dari semua roh ilahi, nenek moyang yang sama dari semua roh ilahi. Yang Kai telah memperoleh bagan roh ilahi sebelumnya, yang mencantumkan semua roh ilahi yang dikenal dari 3000 dunia. Meskipun bagan roh ilahi memprioritaskan roh ilahi naga dan phoenix, halaman pembuka memperkenalkan matahari terik dan bulan bersinar, tetapi penulis bagan roh ilahi percaya bahwa kedua binatang ilahi ini tidak ada lagi di dunia ini. Siapa yang mengira bahwa dia akan belajar tentang dua keberadaan yang menakutkan ini dari Lady Boss hari ini? Ini adalah binatang ilahi di atas binatang ilahi naga dan phoenix. Mereka adalah simbol tak terkalahkan. Jika ada makhluk di dunia ini yang bisa bersaing dengan klan roh ilahi raksasa, maka matahari terik dan bulan bersinar pasti salah satunya. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka lebih kuat dari klan roh ilahi raksasa.